Oke, baik. Untuk bab yang ketujuh, saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes pada tahun 1588 hingga 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan manusia lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bagi semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero pada 106 hingga 43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi socius ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di mana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Teori negara hukum dari Kranengebung ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan negara Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintah atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Dari bunyi alinea keempat pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagai yang dinyatakan Kranengebung, yakni yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun masalah pelanggaran hukum HAM dan KKN. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, kita dapat menanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat ditunjukkan. Yang pertama, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Nah, setiap aparat penegak hukum atau beban peradilan yang ada di Indonesia, mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perlakuan premanisme, dan perlakuan lainnya yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantaskan atau dihilangkan. Yang kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa sara? Bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak. Pelanggaran HAM bersikap etnosentis pada bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Yang ketiga, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan tersebut? Yang keempat, mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas?
Masalah yang keempat ini merupakan masalah klasik, artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia? Dan yang kelima, mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerima negara. Akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana wajib pajak berusaha melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa pajakan yang bersifat melanggar hukum sebagaimana yang dilakukan PT Asis Agris pada tahun 2002 hingga 2005. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum di bidang perpajakan? C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukum sebagai pelaksanaan dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar akan hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Yang pertama, lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi untuk sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang berfungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, dan hakim yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau pemberi bantuan hukum. Yang kedua, lembaga peradilan. Penyelesaian peraturan-peraturan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan, sesuai dengan masalah dan pelakuannya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hukum ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk penyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. A. Peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai peraturan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang pertama, perkawinan, yang kedua, kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, yang ketiga yang C, wakaf dan sabagah. B. Peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh yang pertama, seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI, yang kedua seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI, yang ketiga seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan undang-undang, dan yang keempat, orang yang tidak termaksud golongan tersebut di atas 1, 2, 3, tetapi atau keterangan materi kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
C. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara terkhusus bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum pendata. D. Peradilan Umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat atau pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menuntut peraturan dapat dihukum atau diadili dalam lingkungan peradilan umum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum bagi yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat diharapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagaimana masyarakat bahkan merasa bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum sebagaimana pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini menjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau suatu kebiasaan, maka tidak menutupi kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum? Atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila di negara-negara tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan hukum itu penting dan diperlukan? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sejak lama Cicero menyatakan di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang dikemukakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam sebuah ayat kitab suci tersebut. Namun tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup, tanpa yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material? Sebagiannya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Demikian materi tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian dan terima kasih. Shalom.